Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Kasih yang memberi ruang untuk bertumbuh. Ayat firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau dapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Kita semua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi. Orang tua ingin anaknya berhasil. Suami ingin melindungi istrinya. Istri ingin menjaga suaminya. Sahabat ingin selalu membantu sahabatnya. Niatnya baik. Tetapi apakah semua yang dilakukan dengan niat baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik? Belum tentu. Kadang-kadang justru karena terlalu sayang kita menjadi terlalu mengatur. Karena terlalu takut kehilangan kita menjadi terlalu mengekang. Karena terlalu ingin menolong kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk belajar. Hari ini kita belajar bahwa kasih sejati bukan hanya tahu kapan memberi, tetapi juga tahu kapan memberi ruang. Seorang pria membeli bibit tomat dan menanamnya di dalam sebuah pot. Ia sangat bersemangat. Setiap hari ia menyiram, siang disiram lagi, sore disiram lagi. Menurut pikirnya semakin banyak air semakin cepat pohon itu tumbuh. Tetapi 3 minggu kemudian justru daun-daunnya menguning. Batangnya layu, tanaman hampir mati. Seorang petani berkata, masalahnya bukan kurang air, masalahnya terlalu banyak air. Akar membutuhkan udara. Kalau terus-menerus tergenang, akar akan membusuk. Betapa dalam pelajarannya. Yang membunuh tanaman itu bukan racun, bukan hama, tetapi sesuatu yang sebenarnya baik jika diberikan dengan ukuran yang benar. Begitu juga dalam hubungan. Perhatian yang berlebihan bisa berubah menjadi tekanan. Kasih tanpa hikmat bisa berubah menjadi kontrol. Kasih tidak sama dengan menguasai. Banyak orang tua berkata, aku melakukan semuanya demi anak. Tetapi tanpa sadar mereka menentukan semua pilihan anak. Sekolah harus pilihan orang tua. Jurusan harus pilihan orang tua. Teman harus pilihan orang tua. Hobi harus sesuai keinginan orang tua. Akhirnya anaknya kehilangan kesempatan belajar mengambil keputusan. Padahal Allah sendiri memberi manusia kehendak bebas. Kasih Tuhan tidak memaksa. Ia mengajar, menuntun, dan menegur. Tetapi ia tidak mengendalikan manusia seperti robot. Kasih sejati menghormati pribadi orang lain. Anak membutuhkan bimbingan bukan penjara. Efesus 6:4 berkata, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat ini tidak berkata kendalikan mereka. Tidak berkata atur setiap detik hidup mereka. Mendidik berarti mempersiapkan mereka agar suatu hari mampu berdiri sendiri. Kalau setiap masalah selalu diselesaikan orang tua, anak tidak belajar menghadapi kehidupan. Seperti anak burung. Induk memberi makan, tetapi suatu hari induk mendorong anaknya belajar terbang. Kalau terus berada di sarang, ia tidak pernah menjadi burung dewasa. Tuhan pun memberi kita ruang bertumbuh. Lihat bagaimana Yesus memperlakukan murid-muridnya. Yesus mengajar mereka, lalu mengutus mereka. Mereka pernah gagal, mereka pernah salah, tetapi Yesus tidak pernah mengambil kembali semua tanggung jawab. Ia tetap memberikan kesempatan. Dari kegagalan itulah murid-murid bertumbuh menjadi pemimpin gereja mula-mula. Kalau Yesus selalu melakukan semuanya sendiri, para murid tidak pernah dewasa. Kasih yang berlebihan bisa menjadi beban. Kolose 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Banyak anak kehilangan semangat karena terlalu dikritik. Selalu diawasi, selalu dibandingkan, selalu dianggap belum cukup baik. Akhirnya mereka hidup bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi hanya supaya tidak dimarahi orang tua. Kasih yang benar membangun keberanian, bukan ketakutan. Belajar percaya kepada Tuhan. Seringkali kita terlalu mengontrol karena kita takut. Takut anak gagal, takut pasangan salah, takut masa depan buruk. Padahal yang sanggup menjaga mereka bukan kita, melainkan Tuhan. Doa kadang lebih kuat daripada 1000 aturan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti lepas tangan, tetapi menyerahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan. Memberi ruang tidak berarti tidak peduli. Memberi ruang bukan berarti membiarkan. Ada perbedaan besar antara mendampingi dan mengendalikan. Kasih yang sehat hadir ketika dibutuhkan, mendengar sebelum menasihati.
menolong tanpa mengambil alih, mengoreksi dengan kasih, memberi kesempatan untuk belajar. Itulah kasih yang membuat seseorang bertumbuh. Tentu mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu mengatur anak saya? Apakah saya terlalu mengontrol pasangan saya? Apakah saya sulit mempercayai orang lain? Apakah perhatian saya membuat orang lain merasa nyaman atau justru tertekan? Kasih sejati tidak mengikat dengan rantai. Kasih sejati menolong seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Pohon tomat itu hampir mati bukan karena kekurangan air. Ia mati karena kelebihan air. Begitu pula dalam hubungan. Bukan hanya kebencian yang bisa merusak. Kasih yang tidak memiliki hikmat juga dapat melukai. Kiranya Tuhan mengajar kita mengasihi dengan bijaksana, mengasihi tanpa menguasai, mendampingi tanpa mengekang, menolong tanpa mengambil alih. Percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ampuni kami jika selama ini kami mengasihi dengan cara yang mengekang atau mengendalikan orang lain. Ajar kami memiliki hikmat untuk membimbing tanpa memaksa, menolong tanpa mengambil alih, dan mempercayakan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Bila keluarga kami diampuni, dipenuhi dengan kasih yang dipenuhi dengan pengharapan dan ruang untuk bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, subscribe, dan share sehingga kita sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.